Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peranan Komunikasi Interpersonal Antara Orang Tua dan Anak dalam Mencegah Seks Pranikah. Halo, perkenalkan nama saya Ruth Sahana dengan NIM 20.05.01.089. Kamu tahu nggak? Di Indonesia ada sekitar 4,5% remaja laki-laki dan 0,7% remaja perempuan usia 15-19 tahun yang mengaku pernah melakukan seksual pranikah. Perilaku seks pranikah di Indonesia dipengaruhi oleh masuknya budaya asing yang tidak terfilter dengan baik. Oleh karena itu, disinilah peran orang tua dirasakan penting karena orang tua wajib untuk mengarahkan secara bijaksana informasi yang benar dan tepat sesuai dengan kebutuhan remaja dengan menciptakan komunikasi interpersonal yang efektif antara remaja dan orang tua. Komunikasi merupakan penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Tanpa komunikasi, seseorang tidak dapat menjalin hubungan dan akan merasa kesepian dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak memiliki peranan yang penting dalam membentuk karakter dan perilaku seksual anak. Selain itu, dengan komunikasi yang baik akan memberikan gambaran atau pandangan mengenai pemaknaan seks yang benar sehingga anak dapat mengerti batasan mana yang seharusnya baik atau tidak baik bagi mereka. Melalui komunikasi yang baik pula, orang tua dapat membimbing serta memberikan pemahaman-pemahaman mengenai seksualitas dan perilaku seksual yang bertanggung jawab pada anak. Komunikasi yang sering dilakukan dalam keluarga adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan pembicaraan yang akrab antara dua orang atau lebih secara tatap muka di mana satu sama lain saling memberikan tanggapan atas permasalahan yang sedang dibicarakan, baik secara verbal maupun non-verbal, yang terbuka, jujur, sportif, dan tidak berprasangka, sehingga pada akhirnya diharapkan saling pengertian. Adanya komunikasi interpersonal merupakan upaya yang paling tepat untuk mentransformasikan wawasan seksual pada anak sejak dini. Upaya awal yang meminimalisir terjadinya perilaku seks pranikah dapat diawali dengan peran orang tua melalui komunikasi lebih intens serta diikuti dengan aturan-aturan atau rules teori yang dapat diberlakukan dalam sistem keluarga untuk membatasi sikap di luar batas yang mungkin saja dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Teori Coordinate Management of Meaning CMM atau lebih dikenal teori manajemen makna terkoordinasi oleh W. Bernard Peirce dan Vernon Cronin 1980. Manajemen makna terkoordinasi berteori bahwa komunikasi adalah sebuah proses di mana orang memahami dunia mereka dan menghasilkan realitas sosial, yaitu manusia menggunakan aturan untuk berkomunikasi dan menginterpretasikan apa yang dikomunikasikan orang lain kepada kita. Asumsi teori CMM. Yang pertama itu manusia hidup dalam komunikasi. Manusia akan selalu berada dalam kegiatan komunikasi. Setiap individu menciptakan realita percakapan. Setiap interaksi berpotensi memiliki interaksi yang berbeda-beda. Yang kedua, manusia menciptakan realitas sosial. Disebut juga sebagai konstruksionisme sosial atau kepercayaan bahwa orang-orang saling menciptakan realitas sosial mereka dalam percakapan. Manusia mengonstruksi ekspresi emosi dan merujuk pada dunia di sekelilingnya oleh mereka proses komunikasi. Yang ketiga, transaksi informasi bergantung pada makna pribadi dan interpersonal. Personal meaning atau didapat ketika individu membawa pengalaman dalam interaksi, dan interpersonal meaning atau didapat ketika tercapainya kesepakatan interpretasi antara dua orang yang berkomunikasi. Teori CMM sebagai teori yang berguna untuk menstimulasi cara berkomunikasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup setiap orang dalam percakapan sehari-hari.
Umumnya banyak digunakan dalam konteks mediasi, terapi keluarga, konflik budaya, dan sebagainya. Dengan menggunakan teori ini akan dilihat apakah dengan cara berkomunikasi orang tua yang baik kepada anak akan menghindarkan anak dari perilaku seks pranikah. Teori CMM dikembangkan oleh W. Bernard Peirce dan Fernand Cronin tahun 1980. Menurut Peirce dan Cronin, orang-orang berkomunikasi berdasarkan aturan. Aturan tersebut tidak hanya membantu kita dalam berkomunikasi, tetapi juga dalam menginterpretasikan apa yang dikomunikasikan orang lain kepada kita. Berikut bagian teori CMM. Metode penelitiannya, metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya dengan menggunakan analisis data. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.